Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan secara resmi mengumumkan perekrutan Joao Felix dari Chelsea dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2025. Penyerang berbakat asal Portugal ini akhirnya tiba di San Siro setelah negosiasi yang cukup panjang selama bursa transfer Januari. Joao Felix bergabung dengan Milan lewat status pinjaman awal dari Chelsea yang membuka jalan bagi kesepakatan ini di hari-hari terakhir bursa transfer. Negosiasi sempat terhambat oleh situasi daftar pinjaman Chelsea yang rumit, tetapi akhirnya berhasil diselesaikan. Menurut laporan, kesepakatan untuk Felix sebenarnya dirampungkan sebelum perekrutan Ricardo Sottil dan Warren Bondo, meskipun ia menjadi pemain terakhir yang diumumkan secara resmi oleh Milan. Joao Felix sendiri dikenal sebagai pemain dengan bakat luar biasa, tetapi beberapa tahun terakhir karirnya diwarnai oleh ketidakstabilan yang mempengaruhi konsistensinya di lapangan. Bergabung dengan AC Milan memberikan kesempatan baru baginya untuk menemukan kembali performa terbaiknya di bawah arahan pelatih Sergio Conceição yang juga berasal dari Portugal. Felix diharapkan menjadi bagian penting dari rencana taktik Milan, terutama dengan kemungkinan perubahan ke formasi 4-4-2 di mana ia akan berduet di lini depan bersama Santiago Gimenez atau beroperasi di posisi lain seperti gelandang serang atau sayap. Kedatangan Joao Felix menambah dimensi baru pada lini serang Milan yang kini memiliki kombinasi pengalaman, kreativitas, dan kecepatan. Para penggemar Rossoneri tentu berharap Felix dapat menumbuhkan stabilitas dan konsistensi di San Siro, sekaligus membantu tim meraih kesuksesan di Serie A dan kompetisi Eropa. AC Milan menutup bursa transfer musim dingin dengan penuh drama, menyelesaikan 3 kesepakatan penting di menit-menit terakhir. Rossoneri berhasil mendatangkan Joao Felix dari Chelsea, Warren Bondo dari Monza, dan Ricardo Sottil dari Fiorentina, memperkuat skuad Sergio Conceição untuk paruh kedua musim ini. Joao Felix merupakan pemain pinjaman dari Chelsea dengan biaya pinjaman sebesar 2 juta euro selama 5 bulan hingga akhir musim. Sementara itu untuk gaji Joao Felix akan ditanggung penuh oleh Milan selama masa pinjaman. Pemain internasional Portugal ini diharapkan membawa kreativitas dan fleksibilitas di lini serang Rossoneri. Kemudian ada nama Warren Bondo yang didatangkan secara permanen dengan biaya transfer sebesar 10 juta euro plus bonus dengan kontrak 4,5 tahun. Ia akan menggantikan Ismail Bennacer yang dipinjamkan ke Olympique Marseille. Bondo diproyeksikan sebagai pengganti di lini tengah. Sebagai bagian dari transfer ini, AC Monza mendapatkan pemain internasional Italia U21 Kevin Zeroli dari Milan dengan status pinjaman hingga akhir musim. Selanjutnya ada nama Ricardo Sottil. Ia dipinjam dari Fiorentina sebesar 1 juta euro dengan opsi pembelian sebesar 11 juta euro di akhir musim. Pemain sayap berusia 25 tahun ini membawa kecepatan dan kemampuan menyerang yang diharapkan menambah dimensi baru dalam permainan Milan. Hari terakhir bursa transfer kali ini juga menyaksikan kepergian Ismail Bennacer ke Olympique Marseille dengan status pinjaman dan opsi pembelian. Milan bergerak cepat untuk menutupi kekosongan di lini tengah dengan mendatangkan Bondo, sementara Felix dan Sottil akan memberikan tambahan daya serang di lini depan Milan. AC Milan menunjukkan ambisi besar untuk tetap kompetitif di Serie A dan Eropa dengan langkah-langkah strategis ini. Kehadiran Felix, Bondo, dan Sottil diharapkan dapat memberikan keseimbangan yang lebih baik dalam skuad, baik dari segi kreativitas, kedalaman, maupun fleksibilitas taktis. AC Milan mengakhiri bursa transfer musim dingin dengan sangat aktif, mendatangkan 5 pemain baru yang tidak hanya memperkuat skuad, tetapi juga membuka jalan untuk perubahan taktik. Pelatih Sergio Conceição tampaknya akan mengimplementasikan formasi 4-4-2, sistem yang sering ia gunakan saat melatih Porto demi memaksimalkan potensi tim Rossoneri.
Menurut laporan dari Tuttosport dan La Gazzetta dello Sport, AC Milan telah mempersiapkan skuad yang lebih fleksibel untuk mendukung perubahan sistem ini. Berikut adalah pemain-pemain baru yang datang untuk memenuhi kebutuhan taktik Conceição. Nama pertama adalah João Félix yang dipinjam dari Chelsea. Ia diproyeksikan sebagai salah satu dari dua penyerang depan, kemungkinan besar berduet dengan Santiago Giménez. Felix juga bisa bermain sebagai gelandang serang atau sayap jika Milan kembali ke formasi 4-2-3-1. Kemudian ada nama Riccardo Sottil, pemain yang dipinjam dari Fiorentina. Ia didatangkan untuk memperkuat sektor sayap, terutama setelah kepergian Noah Okafor ke Napoli. Sottil akan bersaing untuk posisi sayap kiri atau kanan, memberikan kedalaman di formasi baru. Nama selanjutnya adalah Kyle Walker, transfer dari Manchester City. Pemain yang tiba pada awal bulan ini akan menjadi bagian penting dari pertahanan Milan, sekaligus memberikan keseimbangan dalam transisi ke formasi baru. Selanjutnya ada nama Warren Bondo yang ditransfer dari AC Monza. Gelandang muda ini memberikan opsi tambahan di lini tengah, terutama di formasi dua gelandang bertahan. Dan terakhir ada nama Santiago Giménez. Ia didatangkan dari Feyenoord. Penyerang asal Meksiko ini akan menjadi ujung tombak utama di lini depan dengan dukungan dari Felix atau pemain sayap seperti Rafael Leao dan Christian Pulisic. Sergio Conceição berencana untuk mengubah dinamika permainan Milan dengan formasi 4-4-2 yang memungkinkan tim bermain lebih langsung dan efektif. Dua penyerang utama akan diisi oleh João Félix dan Santiago Giménez, di mana mereka akan menjadi pasangan dinamis di lini depan, dengan Félix memberikan kreativitas dan Giménez menjadi target man di kotak penalti. Kemudian di posisi sayap akan diisi oleh Rafael Leao dan Christian Pulisic, di mana mereka akan memberikan kecepatan, kreativitas, dan suplai bola ke penyerang. Kemudian ada juga nama Riccardo Sottil yang akan menjadi opsi rotasi penting di kedua sisi sayap. Untuk dua gelandang, Warren Bondo atau Youssouf Fofana dapat berduet dengan Yunus Musa atau Tijani Reinders di lini tengah, memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Kemudian pertahanan akan menjadi solid dengan kehadiran Kyle Walker akan memberikan pengalaman dan stabilitas di sisi kanan, sementara Theo Hernandez tetap menjadi ancaman di sisi kiri AC Milan. Jika AC Milan kembali ke formasi 4-2-3-1, João Félix bahkan dapat berperan sebagai gelandang serang tengah untuk menggantikan Christian Pulisic atau Tijani Reinders. Bahkan ia juga bisa mengisi posisi sayap kiri atau kanan yang dapat memberikan fleksibilitas dalam rotasi pemain. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.